Masih bersama anggota DPR dari Partai Amanat Nasional PAN, Saleh Partaunan Daulay, dan juga profesor dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Saya ingin sekali lagi ke Bung Saleh. Bung Saleh, jadi Anda menyatakan bahwa ini sudah lewat uji klinis, tapi justru malah yang lain, Sinovac misalnya dan AstraZeneca yang kemudian datang ke Indonesia, itu belum melalui uji klinis. Anda bisa menjelaskan pernyataan Anda karena ini cukup serius apa yang kemudian Anda sampaikan? Ya, itu salah yang betul bahwa ketika vaksin Nusantara ini dimajukan seperti ini, itu kan prosedurnya sangat ketat. Ada perasaan adil bahwa ini mulai dari uji praklinik, uji klinik 1 dan seterusnya itu betul-betul kan didampingi oleh Badan POM. Tetapi kelihatannya apa yang dilakukan oleh Badan POM ini itu sangat menghambat laju perkembangan penelitian ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan vaksin asing, pertanyaan kita adalah apakah hal yang sama dilakukan? Contoh misalnya, apakah ketika uji praklinik Badan POM ikut di sana? Apakah ketika uji klinik 1, 2, dan 3 mereka ikut di sana? Mereka terlibat melihat langsung? Atau jangan-jangan hanya mendapatkan dokumen saja? Rasa-rasanya mereka hanya mengevaluasi dokumen-dokumen gitu loh. Oke. Nah, saya tidak mengatakan tidak ada uji klinik dan uji praklinik, ya itu tidak benar. Saya mungkin saja benar bahwa ada praklinik dan seterusnya ada, ya uji klinik 1 dan seterusnya ada, tetapi Badan POM tidak ikut serta-merta melakukan pengawalan seperti yang mereka lakukan karena dilakukan di luar negeri begitu ya, dan kemudian dapat sertifikasi WHO. Ya, sehingga ada kesan bahwa ada ketidakadilan dalam proses ini. Oke. Audio Anda mungkin sekaligus dibenarkan, Bung Saleh, karena tampaknya harus lebih dekat ke mikrofonnya. Iya, saya ke Bung Diki dulu kalau gitu. Bung Diki, tadi disebutkan bahwa uji klinis vaksin Nusantara masih berlangsung, tapi sudah kemudian diberikan oleh sukarelawan, ke sukarelawan. Pertanyaan yang sama kemudian disampaikan oleh Bung Saleh tadi, apakah juga Sinovac, AstraZeneca ya yang dibuat di India, ini kemudian melalui uji klinis dan Badan POM ikut mengawalnya, atau hanya uji klinis di luar negeri lalu dapat surat dokumen dan kemudian datang ke Indonesia? Bagaimana Bung Diki? Jadi begini, untuk tahapan uji vaksin, obat, ya sama ya semuanya. Itu ada standar, semuanya berlaku universal, internasional. Jadi ketika bicara misalnya Sinovac itu tahap uji klinis 1 dan 2 sudah dilakukan. Ya, memang tidak di Indonesia. Sehingga ketika dilakukan uji tahap 3 yang memang harus dalam skala besar dan harus demografinya ya, rasnya harus berbeda, Indonesia sebagai salah satu yang berhasil bernegosiasi. Nah, uji fase 3-nya dilakukan di Indonesia. Dan itu tidak mesti 1-2-nya karena itu sudah publik. Ini yang 3 yang apa misalnya nih? Sinovac atau AstraZeneca atau keduanya? Ini Sinovac nih, saya bicara dua-duanya lah semuanya. Semua vaksin. Jadi termasuk nanti yang sel dendritik ini pun nanti harus ada dari sebelum dari uji fase 1 sebelum kedua ya, fase 1-nya selesai, dia harus publish paper dulu untuk yang jurnal peer review, sehingga itu namanya yang lulus secara ilmiah. Ya, jurnal dilepas ke dunia ya, karena kan jurnal terbuka ke siapapun. Betul, dan itu sudah terjadi untuk Sinovac, AstraZeneca. Sehingga yang disebut oleh Bang Saleh tadi bahwa Badan POM memeriksa dokumen adalah memastikan sebetulnya lebih pada secara administrasi juga ya. Tapi ketika uji fase 3 Sinovac kita dilakukan, Badan POM kan kita lihat mengamati betul. Tapi saya waktu itu juga salah satu yang mengawanti-wanti tidak boleh dilakukan pemberian vaksinnya kalau belum selesai uji fase 3-nya. Nah, untuk vaksin Nusantara ini, saya sampaikan memang betul ada potensi ya. Saya sampaikan ada potensi, tapi untuk diketahui oleh publik bahwa ini adalah potensi yang masih panjang perjalanannya. Dan bicara strategi dalam pengendalian pandemi, kita itu merujuk pada beberapa aspek. Pertama adalah strategi vaksin yang memiliki rujukan ilmu yang kuat. Itulah sebabnya kenapa negara maju memilih yang messenger RNA, karena walaupun relatif baru, dia rujukan ilmiah kuat dan potensi keberhasilan efikasi yang tinggi terjadi. Dan juga bisa produksi massal,
relatif murah. Nah, kalau bicara vaksin Nusantara, itu menurut saya ada potensinya itu tidak pada skala besar, pada skala massal tidak, tapi pada kepentingan klinis mungkin pada level rumah sakit untuk kasus-kasus tertentu ya silakan saja. Tapi kalau bicara strategi pandemi, itu harus yang bisa dilakukan, tentu aspeknya kemudahan. Tapi kalau bicara sel dendritik ini nanti, ini kan perjalanan panjang. Iya, iya. Kan ini perlu SDM yang khusus, sarana khusus, biaya juga lumayan mahal loh. Kemudian juga bicara bahwa ini sifatnya individualis, tapi seperti Oh, ini tadi lebih mahal. Bang Saleh diambil darah. Biayanya Bung Diki Mahal. lebih mahal dari Sinovac dan AstraZeneca kalau mau dihitung ini. Satu kali ini kalau bicara di Jepang juga kan sedang melakukan itu ya, Oke. sekitar 200 jutaan. 200 jutaan itu totalnya per Per apa ini? orang. Iya, dan ini kan 200 juta per apa ini? bicara per tindakan itu. Satu orang. Iya. Satu orang. 200 Saya nggak juta. tahu iya kurang lebih. Nggak tahu Luar kalau biasa. di Indonesia ya dengan subsidi dan ini. Nah, artinya itu kan memang karena teknologi Oh, tunggu tinggi sebentar. dan Kalau juga seandainya ini masih anggota dalam DPR ada riset. banyak, berarti uang dari mana itu nanti? Itu kan perlu Ya kan mungkin luar masih biasa. dalam riset ya. Oke. Tapi ini yang artinya begini, Kenapa untuk- Anda bisa menjelaskan kenapa 200 juta? Kan ambil darah, lalu masukkan protein, lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dari mana kemudian yang mahal? untuk biaya yang di Jepang ya, Ya. saya nggak tahu yang di Indonesia nih. Nanti mungkin Bang Modelnya Saleh sama, punya dendritik juga informasinya. di Jepang ya? Iya, sedang ada riset juga dia. Nah ini tapi untuk kanker ya, tapi kan nggak berubah, terlalu banyak perbedaan. Nah yang perlu diketahui ini kan satu teknologi yang memang bukan yang rumit lah gitu ya, cukup rumit dan ini tahapan yang harus terjaga betul sterilisasinya karena ini mengeluarkan sesuatu dari tubuh manusia dan dikembalikan lagi. Itu kalau nggak aman ya, standar keamanannya tinggi kan akan berbahaya. Makanya itu akan perlu tempat yang khusus dan ya wajar kalau mahal. Nah, kalau bicara ini sebagai strategi massal, tentu efektif dan Agak susah hitungannya kalau 200 juta menjadi memang betul. pertanyaan. dan juga dari sisi kepraktisan loh. Sisi kepraktisan ya. Saya ingin tanya sebelum saya ke ini- Bung Saleh, Bung Diki. Apakah Ya. sampai saat ini sudah ada jurnal yang membahas soal vaksin Nusantara menggunakan sel dendritik ini? Bung Diki? Oh, sorry. Ya. Belum. Kalau untuk kaitan dengan COVID-19, Belum ada. sampai saat Vaksin ini Nusantara belum ada jurnalnya, belum ada hasilnya. Belum, Bagaimana belum, untuk dipelajari dan lain sebagainya? belum ada. Oke. Dan yang saya mendapat informasi dari Badan POM ini terkait dengan imunogenisitas ya. Jadi bahwa kalau kekebalan atau antibodi yang diharapkan terjadi itu belum memadai prospeknya, tentu harus dilihat lagi ke belakang memang gitu. Jadi saya kira saat ini kita harus melihatnya dengan jernih lah bahwa ini ada potensi ya, tapi kalau bicara strategi yang sifatnya kesehatan masyarakat, kita harus pilih strategi yang efektif, efisien dan tentu karena ini kita dikejar waktu kan, waktu. Jadi kalau kenapa tidak mendorong yang vaksin merah putih yang jelas, saya kira punya rujukan ilmu yang sudah jelas itu ya. Jadi kan kalau bicara misalnya vektor ya berbasis vektor atau bahkan kalau mau messenger RNA sekali kan sudah ada bukti yang sangat kuat gitu. Jadi bahwa ini menurut saya biarlah tetap lakukan, tidak perlu dilarang tapi harus dibenahi dan sesuailah Dan dengan terakhir Bung Diki, dan lebih Anda kalau saya tanyakan sebaiknya untuk sukarelawan ini dihentikan, apa boleh dilanjutkan? Saya kira kalau sukarelawan ya karena sudah ya harus diteruskan ya karena ini kan boleh ditambah itu kan lagi yang masalah sudah etika. terlanjur iya, tapi boleh tambah lagi? Menurut saya jangan dulu lah, dikelirkan dulu ya apa yang menjadi permasalahan antara masalah komunikasi maupun hasil-hasil ini dikelirkan dulu ya supaya jelas karena tidak boleh ada dalam satu produk seperti apalagi vaksin ada hal yang sedikit saja meragukan itu nggak boleh
tidak boleh. Ini kalau namanya riset vaksin itu super extraordinary safety-nya itu. Karena bisa Jadi fatal. nggak main-main gitu. Karena bisa Jadi fatal. itu Mas betul, Aiman. betul. Jadi, Oke, baik. Bung Saleh, silakan. Tadi penjelasan yang panjang lebar disampaikan 200 juta per satu dosis vaksin. Ini luar biasa. Pertama, saya kira itu tidak benar. Yang mana tidak benar, Bung Saleh? Karena saya juga sudah menanyakan itu. Karena komponen yang dibayar di situ paling ya cairan yang antigen itu saja yang saya kira ada ya. Dan itu di Indonesia juga tidak mahal kan itu cairan seperti itu. Dan kalau misalnya disebut 200 juta orang Itu di Jepang. Iya. Pasti itu sama. Dan ini juga kita tanya ketika rapat kemarin itu terbuka kok. Jadi tidak ada yang ditutupi sebetulnya. Iya, tapi kan Anda berdasarkan keyakinan, sementara Bung Diki kan berdasarkan riset di Jepang yang menggunakan model yang sama. Ya, ada satupun di dunia ini orang yang buat sel dendrit seperti ini untuk jadi vaksin. Ada. Kalau sedang uji coba gitu, saya kira dengan seluruh biaya uji cobanya itu masuk akal. Tapi kalau untuk misalnya untuk disuntikkan vaksin ini dengan orang per orang, nggak mungkin 200 juta. Tidak mungkin. Iya, Itu satu. Kemudian yang kedua, soal ini tadi, apakah ini dilanjutkan atau dilanjutkan, itu bukan kewenangannya Mas Diki untuk membolehkan atau tidak membolehkan. Bukan ranah dari pengamat, ya kan? Tapi Kan kasih masukan, Bung Saleh. dari Bukan eksekusi. pemerintah, dan ini juga kan sukarela sifatnya. Jadi bukan dalam konteks misalnya katakan kita mau ikut seperti yang disebut-sebut tadi menentang. Enggak ada kita menentang siapapun. Kita hanya melihat bahwa ini sangat meyakinkan. Jadi kalau ditanya harus yakin dulu. Nah, Jadi modalnya yakin ya, Bung Saleh ya? Ya karena yakin lah makanya kita ikut. Kalau nggak yakin kan. Bukan hasil riset yang sudah terpublikasi, terpublish dan lain sebagainya. Iya, kalau soal publikasi dan seterusnya nanti setelah ada approval dan kesamaan persepsi dari para peneliti dan Badan POM itu pasti akan dipublikasikan. Anda Kan juga yakin bahwa ini akan tadi sebutkan bahwa potensinya bagus, efikasinya tinggi, bisa jadi. Tapi kemudian ada permasalahan proses yang belum selesai dilaksanakan. Dan itu bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif. Jadi begini, ini sebetulnya laporan dari klinis tahap 1 itu sudah ada. Sudah hearing, sudah ada dengar pendapat seperti itulah antara peneliti dengan Badan POM. Nah, di sana masih ada ketidakpuasan dalam tanda petik nih Badan POM terhadap laporan itu. Itu yang diminta diperbaiki lagi, tetapi mereka minta kembali lagi ke praklinik. Nah, itu yang cocok lagi gitu. Kemudian, seperti katakan tadi, ini nggak bisa diproduksi dalam bentuk masif, ini hanya personal saja. Memang vaksin Nusantara ini diberikan pada orang per orang. Tetapi nanti pada saat memang sudah bisa diproduksi massal, sudah ada izinnya, mereka sudah punya teknologinya yang membuat ini bisa lebih mudah. Jadi memang tetap dari daerah masing-masing, tapi ada teknologinya di mana ini akan bisa dipercepat untuk diberikan kepada orang dalam jumlah besar. Nah, berarti ini kan penjelasan yang ini itu belum utuh didengar oleh banyak kalangan. Mestinya memang diberi kesempatan dulu ini terbuka kepada para peneliti dan lembaga yang ada di sana untuk menjelaskan kepada masyarakat. Nah, sekali lagi di akhir pendapat saya mau tanyakan, ada apa sih sehingga vaksin Nusantara ini nggak boleh berkembang di Indonesia? Mengapa disebut komponennya banyak dari asing? Mengapa tidak boleh orang anak dalam negeri kita sendiri bisa berkarya? Kenapa tidak boleh ada warga Amerika, peneliti Amerika yang datang ke sini bantu kita, bekerja sama dengan kita, bermitra dengan kita untuk melakukan penelitian? Ada apa di balik ini? Silakan dijawab. Dan silahkan direnungkan oleh kita semua. Baik, terakhir saya berikan kesempatan singkat saja kepada Bung Diki. Silakan Bung Diki dari Griffith University. Jadi riset vaksin, obat atau apapun produk kesehatan tidak boleh di-lead oleh politik atau ekonomi. Itu harus di-lead oleh sains itu sendiri karena akan berbahaya. Dan oleh karena itulah semua harus patuh pada prosedur. Jadi sekali lagi, ini yang harus menjadi juga tidak ada pengecualian. Tidak hanya vaksin Nusantara, apapun itu, vaksin ataupun obat apapun ya. Jadi sains itu, jadi riset itu harus bersifat ilmiah, ada kode etiknya, ada prosedur ilmiah yang harus diikuti tanpa terkecuali. Baik. Dan kita, Mas Aiman, silakan singkat saja. Ikut di dalam tes ini bukan mau intervensi Badan POM, sama sekali tidak mau ikut intervensi. Kita hanya ikut partisipasi, justru mendukung penelitian akademik, penelitian ilmiah. Jadi sekali lagi, tapi penelitian ilmiah tadi basisnya keyakinan, bukan riset.
Bung Saleh Iya, nggak konsisten nih. Kita yakin bahwa penelitian riset yang mereka lakukan itu benar gitu loh. Oke. Kan Iya. tetap riset. Tapi Jadi belum kita kemudian dipublikasikan antar petugas peneliti Enggak, medis itu dan saya lain tekankan. sebagainya. Baru Yang di perlu internal ditekan- peneliti vaksin Nusantara. Begitu ya? Supaya jangan salah persepsi, saya tekankan tidak ada intervensi politik sama sekali. Tidak ada kepentingan politik. Saya nggak punya kepentingan politik apa-apa di situ. Ya. Saya hanya cinta kalau ada produk dalam negeri bisa berkembang, bisa membuat kita bangga, berdaulat di dalam negeri sendiri. Berdaulat dalam bidang segala hal termasuk dalam bidang kesehatan. Dan kita harus bangga ketika ada vaksin yang berasal dari Nusantara, yang vaksin berasal dari Indonesia, dari anak bangsa sendiri, tapi melalui prosedur-prosedur yang kemudian menjadi sebuah prosedur yang harus dilalui dari sisi ilmu pengetahuan. Terima kasih Bung Diki Budiman dari Griffith University. Terima kasih juga Bung Saleh Partawanan Daulay dari fraksi Partai Amanat Nasional anggota DPR RI. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Ya. Saudara, India mengembargo pengiriman vaksin menyusul makin tingginya kasus corona di sana.